Halo gue, welcome to my Curious Way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Puasa hari ini bagaimana? Lancar? Alhamdulillah ya. Kalau lancar, tetap semangat terus, karena walaupun kita adalah pejuang GERD, kita tetap bisa puasa. Pasti bisa, semangat ya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu peristiwa yang dulu sempat istilahnya fenomenal terjadi di grup GERD Anxiety Indonesia atau GAI. Apakah fenomenal itu? Yaitu adalah sembuh dari GERD dengan makan kembang. Serius. Jadi di sini saya ada membahasnya ya. Salah satu bahasan tentang ini fenomena yang pernah terjadi di grup, yaitu waktu itu tren makan kembang. Jadi pada tahun 2015 itu salah satu founder GAI yang juga mentor saya, Kak Erlia Olsen, itu pernah memposting tentang makan kembang beserta manfaatnya. Selama ini itu kan kita mikirnya kalau makan kembang itu kan kesannya mistis banget ya. Padahal kalau dipelajarin itu sebenarnya enggak loh. Bahkan ada yang metode pengobatan apa sih itu namanya? Aduh ya Allah, saya lupa istilahnya, itu juga menggunakan itu. Jadi dari bahan-bahan alami, dan salah satunya adalah dengan mengkonsumsi kembang atau bunga. Jadi nah di sini kelihatan gak sih? Itu saya ada tulis pengalaman yang mungkin lupa tidak tertulis pada pembahasan sebelumnya. Jadi di sini tentang beberapa hal yang pernah terjadi atau pernah saya terapkan ketika saya dalam proses penyembuhan dari GERD dan anxiety. Salah satunya adalah makan kembang. Jadi seperti saya bilang tadi ya, pada awal tahun 2015 itu Kak Erlia Olsen pernah memposting tentang makan kembang beserta manfaatnya. Kalau waktu itu saya dibilang korban tren grup, ya boleh dibilang iya, tapi sebenarnya enggak. Saya ini kan orangnya merasa sering gampang penasaran gitu loh, apalagi kalau diklaimnya ini baik buat membantu proses penyembuhan. Nah udah pasti ini penasaran banget. Dan kalau untuk urusan makan kembang ini memang dari kecil udah nggak asing lagi. Almarhum nenek saya itu seorang penjual kembang. Jadi bukan kembang hidup, kembang hias, buket gitu bukan. Jadi kayak kembang dibuat nyekar gitu loh. Jadi jenisnya kayak kembang kenongo, kembang kenanga, kantil, gading, seperti itu. Nah, ketika saya masuk usia remaja gitu, jadi udah istilahnya mau balik gitu ya, itu udah disuruh makan ini bunga kenanga yang masih kecil-kecil. Kalau mbah itu nyebutnya pentile kenanga. Jadi bunga kenanga yang masih muda, yang masih kuncup-kuncup kecil itu harus dimakan. Tujuannya biar apa? Biar kalau kita pas udah mens itu keringetnya nggak bau, dan yang pasti bagus untuk kesehatan dan kecantikan kalau untuk wanita, seperti itu. Jadi ketika di grup ada postingan yang di up tentang makan kembang, saya jadi loh, ini bisa juga toh dibuat penyembuhan GERD. Wah ini mah saya nggak asing sama hal ini. Dan karena penasaran, akhirnya saya cobain. Waktu itu bunga pertama yang jadi korban percobaan saya adalah bunga mawar di kebun saya sendiri. Sebenarnya kasihan sih ya, bunganya cakep banget, tapi karena kan waktu saya GERD itu saya nggak bisa bener-bener istirahat total di rumah. Jadi mau keluar itu kalau pengen beli sesuatu itu minta tolong. Nah kan kalau permintaannya aneh-aneh kan nggak enak. Nah kebetulan bunga mawar di kebun di rumah itu, di taman kecil saya itu pas berbunga. Jadi waktu pas bapak kakak ada di rumah,
Bunganya saya petik, saya cuci, dan saya makan. Pas dicari, ini bungamu hilang loh, dibilangin gitu. Tadi saya makan, langsung ibu sama bapak tuh, kamu makan kembang gitu. Iya, katanya bagus buat pengobatan GERD. Ya udah, tak makan aja gitu. Jadi sejak peristiwa itu kalau bunga di kebun hilang, ibu sama bapak tuh udah nggak bingung lagi, ya lah paling dimakan sama si kura ini ya. Emang maafkan ya bapak, maafkan ibu. Pada waktu itu memang lagi gila-gilanya ikut tren, dan jadilah mawar-mawar di kebun jadi korban. Nah, di sini saya tulis ketika di grup lagi tren makan kembang, saya pun jadi kangen sama ritual nyemil kembang. Seperti yang saya bilang tadi ya, waktu saya masih ABG ya, mau masuk masa puber itu sama nenek, kalau ke rumah nenek tuh udah dikasih sajian cemilannya itu bunga kembang kenanga itu tadi. Ayo dimakan, biar nanti kalau kamu mens keringetmu nggak bau, terus biar tubuhmu makin sehat, terus bagus juga buat kulitmu, buat kecantikan gitu ya. Namanya anak kecil kan, apalagi saya tuh deket banget gitu ya sama nenek, jadi kalau nenek nyuruh ya langsung manut gitu loh. Nah setelah itu karena saya penasaran gitu ya, dan akhirnya mencoba memakan sekuntum mawar yang mulai mekar di kebun saya itu. Rasanya gimana? Kalau rasa bunga itu keseluruhannya pahit. Dari bunga kenanga yang pernah saya coba ya, itu pahit. Terus mawar itu rasanya seperti apel. Kalau menurut saya loh ya, rasanya seperti apel, tapi ada pahitnya, yang pahitnya itu bener-bener ini apa sih kalau bahasa Jawanya itu nyetak, jadi bener-bener kerasa di lidah tuh, dan sampai beberapa waktu itu masih kerasa banget, walaupun udah dikasih minum air putih banyak tuh masih ada rasa pahitnya, masih nyisa gitu loh di mulut. Nah kalau kenanga juga pahit, tapi karena dari kecil kan udah terbiasa nyemil kenanga, jadi kalau kenanga itu masih toleran gitu loh sama rasanya. Nah terus sensasinya waktu memakan bunga itu, karena bunga itu kan wangi, jadi begitu dimasukkan di mulut itu ada rasa pahit plus wangi. Nah wanginya ini yang kayak kan kalau dimakan tuh langsung kayak menguar ke hidung gitu, jadi rasanya tuh kayak gimana gitu, dan tantangannya di situ emang. Terus selain mawar itu saya juga pernah makan krisan. Kalau krisan ini enak karena saya googling itu, saya browsing, katanya kalau di Korea kan krisan ini juga dimasak ya, selain dibikin teh, dia juga dimasak, dijadikan sayur gitu. Jadi rasanya kalau krisan ini lebih bersahabat, nggak terlalu pahit juga, terus rasanya enak gitu loh, juga nggak berbau harum, karena krisan sendiri kan baunya nggak terlalu harum ya bunganya, jadi masih enak di mulut kalau krisan. Terus salah satu bunga yang pernah saya makan juga adalah Wijaya Kusuma. Kalau Wijaya Kusuma itu wanginya kebangetan, jadi begitu masuk mulut langsung menguar, bahkan lebih tajam dari mawar itu. Tapi rasanya enak, krias kayak gimana ya, kayak rasa kita makan buah pir gitu loh. Kalau Wijaya Kusuma itu enak banget. Dan sebenarnya manfaat bunga ini banyak banget ya. Nanti mungkin saya tuliskan di sini aja, sembari saya menjelaskan nanti saya tuliskan manfaat bunga untuk kesehatan. Nah sebenarnya kalau mungkin bagi sebagian orang makan kembang itu terkesan mistis, padahal sebenarnya enggak. Dari kalau membaca kisah-kisah putri pada zaman dahulu kan mereka juga ngemilnya kembang kan ya, kembang melati, kembang mawar, kenanga gitu. Biar kenapa? Ya emang bunga ini punya banyak vitamin, mengandung banyak nutrisi yang bagus untuk kesehatan dan kecantikan, terutama kalau buat perempuan itu bagus untuk kesehatan reproduksi dan untuk kulit, juga untuk kecantikan. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh bukan ke mistisnya, tapi bunga itu, kembang itu sendiri emang mengandung banyak vitamin yang bagus buat tubuh kita gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan mistisnya sama sekali kalau untuk proses penyembuhan GERD itu ya. Tapi ya yang namanya kita hidup di Indonesia yang budaya mistisnya kental sekali, kalau ketahuan orang makan kembang pasti dihubung-hubungin sama mistis. Oh kayak si ratu horor ini nih makan kembang gini gitu kan. Bahkan saya sempat dijuluki itu.
karena saya posting tentang makan kembang itu. Padahal yang ngajarin senior juga ya. Malah saya dijulukin kayak gitu. Nah, tapi catatannya di sini adalah tidak semua bunga itu bisa dimakan. Di sini saya sebutkan contoh-contoh bunga yang bisa dimakan ya. Yang satu adalah nomor satu adalah kenanga, melati, mawar, krisan, wijaya kusuma, kembang turi, roselia, kembang sepatu, anggrek, begonia, kembang gading atau kembang kandil. Nah, itu beberapa jenis bunga yang bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Cuman ini juga kalau mau nyobain terapi ini harus menyiapkan mental banget, soalnya rasanya kembang itu tidak seenak, tidak seelok rupanya. Yang pasti rasa pahit itu ada, terus sensasi harum itu yang kadang begitu dimasuk di mulut, dikunyah itu yang agak gimana gitu rasanya. Jadi kenapa kok sempet ada tren makan kembang itu? Nah, nggak ada hubungannya sama mistis sama sekali ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena kembang itu mengandung banyak vitamin dan kandungan-kandungan vitamin mineralnya gitu, bagus untuk kesehatan kita, terutama untuk cewek ya, yang saya bilang tadi bagus untuk kesehatan reproduksi, kecantikan, dan kulit. Jadi silahkan saja kalau mau nyoba makan-makan kembang nggak apa-apa, tapi harus kembang yang bisa dimakan ya. Sekian pembahasan dari saya, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Go mau matur thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong, bye bye.